Tetapi apa? Ketika wali kutub ketika wali kutub yang seperti itu baca Al-Quran, yang kata netizen begitu-begitu, oh enggak, mereka teman-teman punya alasan untuk membenarkan hal tersebut. Benar dan mantap bacaannya, seperti mendengar kiai-kiai langgaran, ya, kiai-kiai di musola yang sudah tua anta. Padahal tinggal mengakui saja kalau mahrijul hurufnya, cara bacaannya kurang, ya tinggal diakui, tidak perlu mencari-cari alasan. Kalau cacian dibalas cacian, fitnahan dibalas fitnahan, hujatan dibalas hujatan, doa yang jelek dibalas doa yang jelek, berarti kita sama mereka sama. Kali ini datangnya dari Fuad Saifullah dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib Hasan dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah. Dan pertanyaannya, bagaimana sikap kita di zaman fitnah ini, di mana ada beberapa YouTuber postingannya mencaci ulama, alasannya ingin mengkritisi ulama yang tidak sepemahaman dengannya. Namun dia sendiri tidak begitu paham dengan agama. Isi postingannya menampilkan potongan video ulama kemudian dikritisi. Postingan itu lewat di beranda Instagram atau YouTube. Mendengar penjelasan tidak sopan banget kepada ulama, bahkan Habib Umar juga dicaci di postingannya. Bagaimana sikap kita? Apakah boleh berkomentar di postingannya atau seperti apa? Lihat sekilas videonya karena lewat di beranda bikin hati jengkel. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, Habib. Allah yusallimna wa iyyakum min jami'il fitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala bentuk fitnah. Ini zaman fitnah, tapi ketahuilah fitnah yang terbesar nanti akan datang, yaitu fitnatud dajjal. A'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sayyidi Habib Umar pernah menasihati kita berkenaan dengan orang-orang yang mencaci ulama kita, mencaci para solihin kita, mencaci guru kita. Beliau menunjukkan bagaimana pewaris Nabi itu mewarisi rahmatnya Nabi. Pewaris Nabi mewarisi rahmatnya Nabi. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi SAW dengan orang yang mencaci beliau, bahkan orang yang membunuh sahabat-sahabat beliau, bahkan orang yang akan membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul nampak rahmat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Nabi akan dibunuh oleh seseorang, bahkan orang tersebut didoakan hidayah oleh Nabi, keturunannya didoakan hidayah. Bahkan dikisahkan kisah yang masyhur, ada salah satu musyrikin yang pura-pura masuk Islam, tujuannya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ikut tawaf dengan Nabi dan para sahabat. Di badannya, di bajunya ada pisau yang ketika Nabi lengah, lalai, langsung dia akan tusuk dari belakang. Dan dia berjalan di belakang Nabi Muhammad persis. Sahabat nggak ada yang curiga, dipikir tawaf seperti yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah. Dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa di belakang mau fulan bin fulan, di perutnya ada pisau, akan membunuhmu wahai Muhammad. Senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika udah mulai dilihat suasana udah menguntungkan, dia akan membunuh Nabi, mau mengambil pisaunya, Jibril mengatakan tuh sekarang dia mau bunuh wahai Muhammad. Langsung Nabi menoleh kepadanya. Ya fulan, ditegur dengan senyuman. Oh, orang yang mau membunuh ditegur dengan senyum. Ya fulan, ma tuhadits bihi nafsuk. Kamu ingin apa? Kamu mau apa? Kamu sedang apa? Qala ya Muhammad, ya Rasulullah, ana lagi dzikir. Ana lagi dzikir. Senyum Nabi Muhammad. Ya. Tawaf lagi. Ketika membunuh lagi, diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sekarang dia membunuh. Oleh Nabi Muhammad dengan senyum, ma tuhadits bihi nafsuk. Kamu lagi ingin apa? Kamu lagi ngerencanain apa? La ya Rasulullah. Sampai 3 kali.
Ini orang membunuh nih. Dan Nabi tahu. Dipeganglah. Setelah yang ketiga, dipegang dada orang tersebut. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Kata dia, sebelum tangan Rasulullah ditaruh di dadaku, Rasulullah adalah orang yang aku paling benci di dunia ini. Dan kotanya, kota yang paling aku benci di dunia ini. Qabilahnya, qabilah yang aku paling benci di dunia ini. Tapi setelah tangan beliau ditaruh di dadaku, tidak diangkat tangan beliau dari dadaku kecuali beliau udah menjadi orang paling aku cintai di dunia ini. Kotanya menjadi kota yang paling aku cintai di dunia ini. Qabilahnya menjadi qabilah yang paling aku cintai di dunia ini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini Nabi dengan orang yang akan membunuhnya. Demikianlah Sayyidi Habib Umar mengajari kita. Beliau mengatakan, rahmat yang ada di hati kita akan nampak, akan terbukti bahwa kita ini punya warisan rahmat dari Nabi. Ketika kapan? Ketika ada orang yang mencaci kita, ketika ada orang yang mencaci daurah kita, kata beliau, manhaj kita, ulama kita, ketika orang mencaci guru kita, maka barulah akan nampak di hati kita ini ada rahmat yang kita warisi dari Nabi atau enggak. Kalau cacian dibalas cacian, fitnahan dibalas fitnahan, hujatan dibalas hujatan, doa yang jelek dibalas doa yang jelek, berarti kita sama mereka sama. Tapi bukti bahwa di hati kita ada rahmat bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidi Habib Umar, mestinya yang kita lakukan, kita mendoakan dia, kasihan dia. Berbicara dengan kalimat yang dia tidak faham akibat kalimat itu, dia tidak memahami, tidak menyadari alangkah bahayanya kalimat yang dia ucapkan itu, mencaci para solehin, mencaci para aulia. Maka setidaknya kita mengatakan, Allahumma salimni wa khallishu. Ini kalimat dari Sayyidi Habib Umar. Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah ini. Ini fitnah mencaci ulama salihin, apalagi memfitnah mereka dengan rekayasa, mengambil cuplikan-cuplikan, apalagi dengan meniru ucapan yang tidak beliau ucapkan. Ini bukan hanya kemauan dia, ini juga di atasnya takdir jelek dari Allah untuknya. Maka ya Rabb salimni, selamatkan aku dari fitnah ini, karena fitnah itu bisa menimpa kita kalau Allah mau. Kemudian wa khallishu, bebaskan dia ya Rabb, kasihan dia. Inilah kalimat yang perlu kita ucapkan bagi orang-orang yang seperti itu. Allahumma salimni wa khallishu. Rahmat kepada umat. Tentang apakah kita perlu menjawab? Jika Anda lihat jawaban Anda itu sebagai bentuk dakwah atau nahi mungkar dengan bahasa yang indah, silakan. Tapi ingat, pakai bahasa yang indah, pakai ilmu, ya. Jangan pakai perasaan, jangan pakai perasaan. Anda tahu ilmunya, maka tampakkan ilmu Anda, jawab dengan ilmu dan bahasa yang indah, supaya mereka juga ada yang mengkonter, ya. Kalau tidak ada yang mengkonter juga, dia akan semakin sombong, dan dia khawatirkan orang-orang bodoh yang tidak memahami juga akan tertipu dengan fitnahan dia. Counter, kalau memang Anda potensi dalam counternya, Anda punya ilmunya, Anda punya jawabannya, counter dengan ilmu, dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan cacian, bukan dengan membela tanpa dasar. Nah, orang semacam ini perlu kita beritahu kebodohannya, perlu kita beritahu kesalahannya menurut agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secukupnya, tanpa ada cacian, tanpa ada cemoohan, itu pun dengan niat yang baik. Kalau tidak, Anda lewatin udah.